pagi pemirsa, masih bersama saya Suraini dalam persoalan hukum di dunia bisnis. Sepanjang 2015, bisnis mobil bekas menjadi alternatif di tengah melemahnya kondisi ekonomi Indonesia. Apalagi mobil merupakan salah satu sarana transportasi andalan sebagian besar masyarakat Indonesia dan pemenuhan kebutuhannya sangat sulit untuk ditunda. Kalau bicara mengenai mobil second ini kan sebenarnya bicara mengenai mobil yang sudah dipakai oleh pemilik sebelumnya gitu ya. Nah ini kan sering terjadi hal-hal yang mobil yang dibeli oleh customer itu sering kemudian ditarik oleh pihak hukum atau dalam hal ini seperti polisi misalnya. Modus penipuan yang sekarang sedang marak terjadi untuk penjualan mobil bekas itu adalah mobil dijual dengan harga yang sedikit di bawah harga pasar, itu pertama. Terus kemudian yang kedua adalah mobil yang dijual tidak melalui showroom yang jelas keberadaannya gitu. Misalkan pasang iklan kan sekarang gampang di media elektronik gitu. Tapi tempat penjualan adalah di rumah-rumah gitu, tidak ada showroom yang jelas. Kenapa? Karena ini mereka ingin menutupi jejak daripada mobil ini yang sebenarnya bermasalah. Masalahnya mungkin apa? Bisa bahwa surat-suratnya itu palsu. Cara untuk mengetahui bagaimana kendaraan bekas yang kita beli itu bebas dari kasus hukum adalah kita harus benar-benar mengecek kesamaan antara nomor mesin dan nomor rangka yang ada di mobil dan juga yang ada di surat. Itu pertama. Kalau itu sampai berbeda, itu sudah pasti akan bermasalah di kemudian hari. Dari kasus tersebut, kami telah mendatangkan beberapa narasumber yang mengetahui tentang bisnis mobil bekas. Di sini sudah ada Ibu Helpita dari Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Nah, begini, Bu. Kita kan sudah tahu zaman 2015 sedang booming-boomingnya orang bisnis mobil bekas. Nah, dari data yang terhimpun pada 2015, ada 2.999 kasus pencurian kendaraan bermotor. Lebih khususnya kendaraan roda 4. Nah, di wilayah mana saja, Bu, terdapat kasus seperti itu? Kasus ini menyebar di wilayah Indonesia, terutama Jakarta, Jawa Barat, hingga ke Pulau Sumatera. Dan mengkhawatirkan, mereka tidak sekedar menjual barang bekas, tetapi juga memasukkan dokumen mobil. Nah, begini, Bu. Bagaimana cara pelaku dalam menjalankan aksi penipuannya itu? Bisa Ibu jelaskan? Baiklah. Cara pelaku dalam menjalankan aksi penipuannya itu banyak polanya. Yaitu ada juga pola dengan modus rental mobil, yang kemudian mobil itu digadaikan langsung oleh penyewa. Ada juga modus dengan membawa lari mobil majikan. Mobil ini dijual bebas dan biasanya tanpa keterangan surat pemilik kendaraan bermotor. Untuk mengelabui para konsumen, oknum pedagang dengan lihai memasukkan dokumen mobil, baik pada mobil hasil curian maupun mobil hasil penggelapan. Baik, Ibu Helpita. Di dalam hukum, menjual barang ilegal termasuk melanggar hukum, Ya, betul? Betul. Sementara pihak ketiga mengetahui bahwa membeli barang ilegal itu tidak dibenarkan. Iya. Apakah pihak ketiga itu mendapatkan sanksi? Nah, gini ya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1395 menyebutkan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Berbekal ini, penjual mobil di bawah tangan mendapat sanksi dan konsumen sebagai pihak ketiga tentu akan ikut tersandung masalah. Terima kasih kepada Ibu Helpita telah menjelaskan dan meluangkan waktunya untuk berada di sini dan sampai jumpa. Ya, sama-sama. Baik, narasumber selanjutnya kita datangkan dari perusahaan Mobil 88, yaitu kepada Ibu Siti Lestari. Nah, begini, Bu. Sekarang kita sudah melihat di dunia ini sudah banyak yang namanya menjual mobil bekas, tetapi dengan menggunakan dokumen yang palsu. Nah, apa yang harus dipertimbangkan oleh konsumen
dalam membeli mobil bekas? Jadi, saya sendiri sebagai manajer perusahaan Mobil 88, saat peluncuran buku garansi Mobil 88, yang utama kita harus mempertimbangkan pentingnya legalitas dan kualitas mobil bekas yang akan kita beli. Masih maraknya kasus pemalsuan dokumen dan praktek manipulasi kondisi mobil tentunya bisa mengakibatkan kerugian bagi kita sebagai pembeli. Nah, saya ingin tahu nih Bu, apa saja saran Ibu kepada para konsumen agar lebih teliti dalam membeli mobil bekas? Teliti sebelum membeli, jangan sampai Anda kecewa dan mengalami kerugian jutaan rupiah dan berakhir dengan penyesalan. Oleh karena itu, dalam membeli mobil bekas, pilih showroom mobil bekas terpercaya dan memiliki kredibilitas baik adalah keharusan saat akan membeli mobil bekas. Wow, begitu telitinya ya Bu? Iya, itu harus. Terus apa solusi dari Ibu nih sendiri atas kasus jual beli mobil bekas ini? Di dalam perusahaan saya yang berjalan saat ini, yaitu perusahaan Mobil 88, jadi kami hadir menjadi solusi jual beli mobil bekas yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan pembelinya. Di Mobil 88, seluruh mobil yang dijual telah melalui proses quality control, baik fisik mobil hingga keabsahan dokumennya. Semua mobil bekas juga terjamin memiliki dokumen lengkap dan asli dengan nomor rangka dan nomor mesin sesuai. Sebagai bentuk garansi yang diberikan untuk setiap mobil yang dijual, Mobil 88 menjamin akan membackup jika mobil yang dibeli bermasalah pada hal-hal yang digaransikan. Berarti kita kalau harus membeli mobil bekas harus di Mobil 88, betul Ibu? Ya, itu betul sekali. Ya, oke, terima kasih Bu atas waktunya dan Sama-sama. kesempatannya. Semoga kita bertemu lagi ya Bu. Pilihlah dealer yang terpercaya supaya kita dapat memiliki mobil bekas yang baik, kemudian kita bisa menggunakannya dengan rasa aman dan nyaman tanpa masalah di kemudian hari. Baik, itulah dia dua narasumber kita, yang satu dari Polda Metro Jaya dan satu lagi manajer perusahaan Mobil 88. Berakhirnya narasumber yang kedua, berakhirlah acara kita hari ini. Jadi, dalam dunia bisnis itu beraneka ragam permasalahan, contohnya jual beli mobil bekas. Sekian berita dari kami, saya Suraini, mohon mengundurkan diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.